Oke, halo apa kabar kalian semuanya cuy? Selamat datang kembali di channel Artemisia FX ya. Pada kesempatan kali ini, ya seperti biasa kita akan bahas lagi, yang melanjutkan dari kemarin. Kita akan membahas tentang candle range theory ya. Mungkin di sini gue akan menambahkan yaitu dengan quarterly ya. Jadi kita akan melanjutkan kemarin ya. Jadi di sini kita tambahkan eh, quarterly ya. Oke, jadi kita akan coba membahasnya, bagaimana cara gua ambilnya ya, bagaimana cara gua memanfaatkan CRT ini dengan gabungan quarterly ya. Jadi ini disclaimer ya, sebelumnya disclaimer terlebih dahulu, ini hanya opini gua sendiri ya, jangan mungkin kalian bisa, gua hanya bisa share ya kepada kalian untuk plus lebihnya itu tinggalkan backtest saja, kalau bagus ya kan pakai silahkan, kalau enggak ya nggak usah gitu. Nah, karena di eh, di grup juga ya, banyak juga yang FOMO tentang CRT, banyak orang yang gue lihat banyak banget orang-orang FOMO tentang strategi. Jadi gue nggak terlalu ini sih sebenarnya. Males sebenarnya, agak males gue mau bahas ini. Cuman ya nggak apa-apa ya, kita bahas saja nanti. Siapa tahu ini bisa bermanfaat buat kalian dan bisa membantu gitu. Ya, di sini untuk video sebelumnya ya, gua udah bahas dari basicnya untuk kalian pahami dulu. Alangkah baiknya ya kalian cek aja di video sebelumnya. Di playlistnya juga gua udah buatin yang buat CRT ini. Kalian bisa cek aja ya. Di situ gua udah buatin tentang CRT ini. Tergantung kalian aja ya nanti kalian mau pelajari apa. Di sini gua nggak, dan gue bukan trader alkemis, bukan trader ICT, bukan, karena gue pelajari semua ya. Jadi eh terserah kalian mau ngomong apa. Gue kalau ada yang bisa bermanfaat dan gue bisa share ya gue share gitu. Jadi kalau kalian pun masuk grup terus nanya ini grup apa grup ICT atau grup alkemis bang, ya gue terus terang gue males jawabnya kayak gitu tuh. Gue buat grup juga cuman buat share, saya buat sharing, bukan buat mendewakan strategi, mau SLT bisa atau dan lain-lain, atau bisa zero floating dan lain-lain. Gua nggak peduli itu guys, selagi bisa bermanfaat gua share ya gua share gitu aja gitu. Jadi di sini ya kita akan bahas ini. Jadi ini hanya opini gua, kalian bisa back test saja karena di sini gua juga masih belajar, bukan seperti mereka-mereka yang udah jago ya, karena kita ya tempatnya belajar gitu intinya. Oke, di sini karena ini singkat aja ya, aku akan bahas ini nggak lama-lama gitu. Oke, di sini yaitu CRT ada yang gua ambil ya, ada dua siklus ya kan, XAMD dan juga AMDX ya. Nah di sini kita itu memanfaatkan CRT ini ya, bukan kita lihat CRT, ah ini sweep apa namanya, candle satu di sweep candle 2 kita bisa apa, dijadikan ini sebagai CRT. Nggak semudah itu, nggak sembarangan gitu. Banyak yang gue lihat orang-orang yang baru apa namanya, memahami CRT itu seperti itu. Ketika ada candle satu di sweep seperti ini, di sweep candle kedua gini, dia close di dalam candle range satu, dia langsung simpulkan bahwa itu CRT. Ya itu ya bisa aja, cuman kan kita kalau nggak paham tentang market profilnya juga percuma gitu loh. Kalian juga harus memahami market profile, kalian harus pahami daily profile, weekly profile juga itu penting soalnya gitu. Kalau kalian nggak paham ya percuma kalian pelajari si arti juga pun, itu sama aja gambling gitu. Jadi ya saran gua kalian pahami dulu basic strukturnya itu kayak gimana gitu. Jangan kalian asal trading trading aja, kalian
FOMO strategi mulu gitu ya. Kalian pahami, kalau kalian bisa itu ya pahami satu strategi yang menurut kalian bagus dan kalian pahami bener-bener gitu. Jangan kalian ada strategi ini kalian ikut strategi ini, ada strategi itu kalian ikut strategi itu. Yaitu kalau kalian kayak gitu modelnya, kalau kalian belum khatam yang satu terus udah lompat ke strategi yang baru ya kalian akan boncos lama-lama. Yang penting kalian pahami satu strategi yang bagus, terus kalian backtest udah win rate-nya bagus, udah enak, nyaman, ya kalian tinggal pakai itu aja buat yang uh, bisa ngasihin duit daripada kalian harus backtest terus kalian harus kehilangan duit juga. Kalau nggak profitable ya mending kalian gunakan yang udah kalian backtest aja gitu. Oke, di sini kita lanjut ya. Di sini ada siklus XAMD ya. Siklus XAMD ini kita lihat dulu untuk candle yang pertama ya. Untuk di sini kalian bisa menggunakan high time frame ya, daily profile apa menggunakan daily atau weekly terserah. Nah, di sini kalian bisa lihat candle pertama ini. Candle pertama ini adalah range-nya, terus candle kedua ini adalah yang terjadi manipulasinya ya untuk berikutnya. Nah, di candle ketiga ini kita akan entry ya ketika terjadi, kita akan melihat dulu untuk polanya tuh di low time frame ya. Nah, di low time frame itu dia kita lihat ada apa. Ketika di Q1 ya, pertama di Asia ya. Asia dia menciptakan ekspansi ataupun tren ya, kita akan ambil di Q3-nya gitu ya. Nah, Q2 kan pasti akan terjadi akumulasi seperti ini. Q1 dia tren, ini ya, tren naik, terus dia terjadi akumulasi di Q2-nya. Nah, Q3 kita akan entry di POI yang kita lihat ini. Kalian cari aja POI di candle yang ini. Ini kalian nggak usah pedulin. Kalian fokus sama candle yang ini. Kalian cari POI yang ada di dalam candle ini. Untuk yang di daily ya. Nah, kalian cari POI-nya. Kalian fokus untuk pola apa namanya siklusnya. Kalau terjadi XAMD seperti ini ya. Kalian fokus di Q3 ya. Nah, di sini ketika market terjadi XAMD, kalian masuk di Q3 daily atau New York ya. Di Q2 90 menit. Nah, kalian bisa itu manfaatkan ya. Kalian bisa menggunakan indikator yaitu DAI quarterly ya. Kalian bisa apa namanya? Buat ngelihat ininya quarternya gitu. Nah, kalian bisa entry tunggu terjadi manipulasi ataupun kalian mau langsung agresif entry ketika terjadi manipulasi ya, silahkan. Kalau kalian udah lihat di sini ada POI, ada order block, trigger block, FVG atau OC, QM dan lain-lain sembarang aja di situ kalian lihat, terus dia respect area itu, nah, kalian bisa entry ketika dia udah terjadi breakout atau MSS atau apa ya, terserah kalian ya, atau change of character lah ya. Nah, kalian bisa langsung entry atau kalian bisa entry di CSD-nya ya. Di sini kalian bisa juga tunggu konfirmasi ketika dia manipulasi. Nah, kita bisa entry juga di distribusinya. Kalau kalian nggak mau ini apa namanya entry di apa manipulasinya gitu. Nah, kalau kita kalau gua biasanya kalau masuk menggunakan quarterly ya masuknya di pas manipulasinya gitu. Nah, seperti ini untuk reversal ya. Ini untuk reversal dan ini untuk penerusan tren. Nah, untuk penerusan tren di sini kita lihat ya untuk daily-nya di sini udah breakout ya. Di sini dia nge-break candle pertama ya. Week ini di break oleh candle yang ini dia close di atas. Nah, kita cari ya. Kita lihat dulu untuk apa ya? Kita lihat dulu ya untuk marketnya dia terjadi apa di Q1. Kalau Q1-nya dia terjadi X ya, kalau akumul apa ekspansi ya kita tunggu di Q3-nya ya, sama seperti yang udah gue bilang tadi, kita entry di Q3 daily ya atau New York ya. Terus kita tunggu di 90 menitnya, kita masuk di Q2 90 menitnya gitu. Nah, di sini untuk apa namanya?
sebagai catatan ya buat kalian, apabila di Q2-nya belum take liquidity, kalian bisa entry di Q3 ya. Kalau di Q2 di 90 menitnya ya, belum take liquidity, kalian bisa ambil di Q3-nya gitu untuk kalian masuk entry-nya seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat juga untuk siklus yang kedua yaitu AMDX ya. Nah, di sini untuk AMDX ini sebenarnya simple aja ya kalau kalian lihat ya. Di sini kita daily ini untuk reversalnya dia nge-sweep dan close di dalam. Nah, kita lihat di Q1-nya dia terjadi akumulasi. Berarti kalau terjadi akumulasi di Q2-nya akan terjadi manipulasi. Nah, kita akan entry di Q2-nya ya, di London session dan juga di Q2 90 menitnya seperti itu. Nah, kalian fokus di candle yang kedua ini guys. Kalian fokus di candle yang ini, kalian cari POI di area itu yang menurut kalian bakal di respect ya. Nah, untuk POI yang bakal di respect untuk Alchemist kalian bisa cek aja, gua udah buatin videonya di sebelum-sebelumnya di playlist Alchemist ya juga ada. Nah, di sini kalian bisa masuk di distribusinya atau di manipulasinya. Nah, kalau gua biasanya langsung agresif entry ya masuk di manipulasinya seperti itu. Manipulasi kalau di low time frame kalian ada konfirmasi ya lebih bagus lagi langsung kalian buy gitu kalau kalian takut. Tapi kalau gue langsung agresif entry biasanya. Nah, untuk apa namanya? Yang penerusan tren ya. Di sini penerusan tren kalian bisa lihat di sini dia udah breakout ya. Udah breakout di candle pertama ya. Untuk candle contohnya ini hari Senin, terus yang hari Selasa ini dia udah break ngebreak hari Senin, berarti kita akan fokus untuk mencari manipulasi ke bawah untuk melanjutkan trennya gitu guys. Nah, untuk apa namanya? Nah, seperti ini ya, kalian langsung ke 15 menit juga bisa ya atau ke 30 menit untuk melihat marketnya ya, siklusnya lagi apa. Kalau terjadi akumulasi ya, kita tunggu di Q2 London ya. Nah, di London Q2 akan terjadi manipulasi, kita cari POI-nya ya. Kita akan entry di POI tersebut gitu. Nah, untuk yang kalian takut untuk dimanipulasi ya, takut keseret ya, kalian tunggu aja konfirmasi dia breakout, kalian bisa entry di distribusinya seperti ini. Nah, sebenarnya simpel aja itu yang menurut gua yang bisa kalian terapin, coba ya kalian backtest yang ini disclaimer ya, ini hanya opini gua sendiri, ini kalian nggak tahu ya, kalau kalian mau coba ya silahkan, tapi ini eh, hanya yang gua ini apa namanya, hanya opini pribadi gua lah intinya. Jadi kalian bisa backtest aja untuk selebihnya. Oke, jadi kita akan coba langsung lihat di market ya seperti apa. Oke, jadi kita udah berada di market ya. Jadi kita udah di chart XAUUSD yang semalam ya. Nah, di sini untuk kalian ya yang bingung ya bagaimana cara menentukan Q1 itu X atau A ya. Kalian bisa coba aja ya dengan lihat dia sedang close di dalam Q4 atau tidak gitu. Di sini gue lihat dia close di dalam Q4 ini ya. Ini adalah Q4, ini adalah Q1. Nah, dia ini close ya, close di dalam Q4-nya. Berarti gue asumsikan ini adalah akumulasi gitu. Nah, di sini kalian bisa lihat ya untuk market ini dia terjadi akumulasi, manipulasi, distribusi. Nah, ini adalah X-nya ya. X ini biasanya kalau nggak penerusan tren ya kan terjadi reversal seperti itu. Nah, di sini untuk POI-nya nah itu di sini ini adalah order block atau apa ya. Ya di high time frame ini adalah kalau nggak salah ini itu week di high time frame tuh. Nah, bentar kita tandain dulu. Kalau gua lihatnya ini adalah POI TF contohnya ya.
Ini sebagai contoh aja ya, ini untuk XAUUSD ya. Oke, di sini akumulasi, manipulasi, dan distribusi ya, kalian bisa lihat. Nah, untuk lebih jelasnya kan, kalau kalian nggak lihat ya, ini di H4 itu terjadi CRT. Nah, kalian bisa lihat CRT ini kan high time frame ya, ada rejection block ya di sini. Ini adalah POI rejection block ya, kalau kalian lihatnya ini dia high time frame-nya ini adalah rejection block. Di sini terjadi CRT. Ada candle pertama, ini candle kedua. Nah, dia close di dalam candle kedua, terjadi manipulasi. Nah, ini terserah kalian langsung entry di area ini atau kalian entry di distribusinya seperti itu. Kita turunkan time frame. Nah, ini kan range high-nya. Ya, ini range low-nya. Oke. Kita cek di manipulasi. Nah, sebenarnya di sini dia udah take liquidity ya di Q2 ya. Di Q2 dia, oh dia Q2 belum. Bentar. Nah, berarti dia di Q3-nya ya. Di Q3 dia ngambil nih, tapi dia belum ada ini konfirmasi, dia langsung break di sini ya. Dia nge-break lagi baru melakukan penurunan. Nah, kalian backtest saja coba ya. Di sini gue lihatnya dia ngambilnya ya, kalian bisa langsung entry aja di Q3 ini ya, Q3 atau apa namanya, Q2 ya, terserah kalian. Karena ini udah terjadi manipulasi, udah manipulasi dia langsung melakukan penurunan. Nah, untuk yang lebih aman lagi kan ini terjadi ini adalah TS-nya ya. Ini pas TS, ini main testing. Terus di sini untuk yang lebih amannya kan ini akumulasi, manipulasi, distribusi ya. Nah, kalian bisa entry di distribusinya ini kalau untuk yang konfirmasi, karena kalau di manipulasi ya, kalau kalian, karena di sini kita nggak ada POE yang jelas ya, karena di sini weak doang ya. Di sini pun order block juga lebar banget ya. Di sini adanya rejection block di sini yang di low time frame. Nah, ini benar. Nah, di situ dia nyentuh, kan dia belum menyentuh POI ya di apa namanya, Q2-nya ya. Jadi di ketiganya dia juga belum. Nah, dia ngambilnya di Q4-nya untuk di 90 menitnya baru dia melakukan penurunan. Ya, seperti ini. Kalau kita nggak ada apa namanya, POI yang jelas ya, karena di sini POI-nya di low time frame di M15 menitnya masih tinggi ya. Dia ngambilnya di Q4-nya seperti itu. Untuk apa namanya, ini adalah konfirmasi reversal ya. Kalau kalian pakai alchemist juga ini bagus gitu. Oke, mungkin mungkin ada SMT atau apa nggak tahu juga, cek aja. Nah, di sini kita bisa entry ya di Q2-nya ini bisa. Terus kalau kalian mau entry konfirmasi ya, kan ini terjadi breakout ya, atau market structure shift ya, atau CSD ya, CSD ya, atau apalah terserah itu ya. Nah, kalian bisa entry ketika dia terjadi breakout, langsung kalian entry juga bisa, atau kalian tunggu dia pullback seperti itu. Kalau kalau enggak, kalian bisa entry di ini apa namanya, order blocknya. Nah, ini kan ada order block. Ini juga sebenarnya CSD, cuman karena ada banyak macam jenis ya, bentuk macam-macam CSD ya. Ya, kalian bisa entry di week yang ini, di candle yang ini. Kalian bisa entry karena ini udah breakout, terus kalian bisa entry di sini juga bisa ini. Nah, ini OB valid ya, bagus ini.
kalian bisa entry karena ini udah masuk Q3 ya, kalian bisa langsung entry juga bisa karena ini udah terkonfirmasi AM, berarti ini akan terjadi distribusi seperti itu. Nah, ini adalah contoh yang bisa gua kasih ke kalian ya seperti ini. Tergantung kalian cara penerapannya, nanti kalian coba backtest saja ya. Di sini gua cuman share, kalau bermanfaat ya kalian apa namanya? Kalian coba ya. Jangan kalian jualan. Ya, ya. Gua benci banget. Gua males buat konten karena video gua dijual sama orang yang gak bertanggung jawab, tolol banget. Dibuatin malah dijual. Oke, jangan lupa buat kalian jika kalian suka video ini, biar gue lebih semangat lagi buat konten ya, kalian like dulu sebanyak-banyaknya ya, kalian subscribe juga jangan lupa, atau kalian share ke teman-teman kalian gitu guys. Oke, jangan lupa pantau terus channel ini. Thank you semua, see you the next video, bye bye.